Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Dan saya diminta untuk meminta doa pada Bapak-bapak semua karena ada dua keluarga nih yang sedang sakit. Yang satu ini beliau putra dan cucunya almarhum Pak Joni. Sedang jadi anaknya, cucunya dua-duanya sedang sakit. Kemudian menantunya sedang dirawat dengan kondisi yang juga sama. Hasil diagnosanya kemungkinan besar cikungunya. Jadi nyungkeun doana bapak-bapak yang Allah muliakan, karena ini repot. Bapaknya kebetulan kerjanya sangat jauh di provinsi paling timur di Papua, sementara istrinya sakit, terbaring di rumah sakit, kedua anaknya juga sakit. Jadi kasihan lihat wajahnya juga barusan. Ustaz doanya ya, kita doakan. Yang kedua Pak Zul yang duduk di situ tuh pakai kursi, minta doa juga harus dioperasi lagi telinga. Bukan doanya Ustaz, beliau luar biasa itu, telinga, tempurung lutut, kemudian jantung dan sebagainya. Tapi bagus ungkapannya, ya mudah-mudahan bersihin dosa lah sebagainya. Jadi untuk kedua keluarga itu bapak-bapak yang Allah muliakan, kita doakan ya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan, segera memberikan kebaikan dan menggugurkan dosa-dosa mereka yang sakit. Bareng ya dengan saya doanya. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifaan la yugadiru saqama. Dua kali lagi. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita masih ngaji tentang utang piutang dalam syariat Islam yang bisa menjadi bagian untuk memberikan kesadaran kepada kita betapa besarnya perhatian Islam kepada urusan utang piutang. Saya tidak akan membahas panjang ini karena ayat ini yang sedang saya tampilkan adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Paling panjang. Kalau Quran cetakan Indonesia 1 halaman lebih sedikit. Kalau cetakan Madinah itu 1 halaman dan sebagainya. Jadi kalau ayat-ayat yang pendek saja bisa lumayan panjang penjelasannya, tafsirnya, apalagi ayat utang piutang. Hanya kelebihannya ayat ini, kalau bapak-bapak membacanya bolak-balik dibaca, ayat ini tidak menimbulkan multitafsir, mudah diakses.
Tetapi sayangnya mayoritas kita, walaupun tadi relatif mudah diakses, dibacanya mudah, karena penjelasannya masuk kategori ayatul muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, jelas, tidak mutasyabih, tidak bersayap dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Jadi saya kutipkan sedikit saja ayat ini, nanti pertemuan selanjutnya saya bahas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Mana ayatnya nih? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Sepotong-sepotong saja ya. Wahai orang yang beriman, kita nih yang dimaksud ayat ini insyaallah. Jika kalian punya urusan utang piutang sebagai orang beriman, dan utang piutang itu ditentukan waktunya. Pinjam uang, temponya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Faktubuhu, jangan pernah lupa, tuliskan. Tulis, bila perlu bikinkan kwitansi, kemudian tanda tangan dan sebagainya. Ini utang piutangnya. Jika terpercaya itu mungkin kwitansi, justru karena perintahkan Al-Quran supaya kita melaksanakan perintah Al-Quran, tulis. Banyak tuh yang kemudian jadi buruk hubungannya gara-gara hutangnya dituliskan. Tulis, tanda tangan 2 belah pihak. Janjinya tanggal 1 bulan, katakanlah bulan Agustus, jumlahnya sekian, tanda tangan, tulis ya, oke, sama-sama. Kenapa? Itu bagian penting dalam melaksanakan perintah Al-Quran. Faktubuhu, menggunakan kata perintah fi'il amr, faktubuhu. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan yang nuliskan harus orang yang jelas adil, tidak akan membuat samar tulisannya, tidak akan membuat samar kata-katanya. Tuliskan dengan jelas dan sebagainya, seolah-olah setiap kita sedang berperan untuk membuat utang piutang itu menjadi urusan yang sangat serius. Saya ini kan di situ dulu, karena bahasan kita relatif panjang. Nanti ayat ini bisa dibaca oleh kita juga masing-masing di rumah, urusnya utang piutang. Jadi lewat ngaji ini, di depan ini saya sampaikan pada bapak-bapak nih, jamaah Al-Kausar, yang kita sama-sama ingin dari hari ke hari aktivitas kita makin tidak melanggar syariat. Pokoknya mulai hari ini, kalau ada urusan utang piutang, tulis. Makanya Ustaz jeung dulur tulis lah. Kecuali mungkin dengan anak, dengan istri. Karena dengan anak, dengan istri kan tidak boleh hutang. Dan orang tua kan tidak boleh hutang. Kalau ada orang tua yang sampai ngutang sama anaknya, dan urusannya urusan konsumtif, mamah pinjam dulu uang, mau berobat, gak punya duit, kelamah tulisnya, cek Al-Quran ditulis. Itu masalah besar. Karena itu bagian dari kewajiban anak pada orang tua dan sebagainya. Di luar yang menjadi bagian kewajiban itu, tuliskan sebagai bagian dari usaha kita untuk melaksanakan perintah Al-Quran. Dan jangan enggan menuliskannya. Jangan sampai nggak mau menuliskannya. Seperti Allah telah mengajarkannya. Saya sengaja tidak terlalu panjang. Saya ingin masuk ke dalam beberapa dampak besar bagaimana utang yang kemudian disepelekan, dilupakan. Karena mayoritas orang berutang, Pak, yang berutang, bukan yang punya piutang. Mayoritas orang yang berutang itu, nanti ada hadis Nabi menyebutkan mereka jadi pendusta. Mayoritas jadi pembohong. Iralik mayoritas, tiga artos, mayoritas jadi pendusta. Kalau kata ketua DKM kemarin, hutang teu dibayar, ai status piknik wae, ini kan masalah besar. Piknik kan pasti punya duit. Enggak, saya mah dibayarin. Mayoritas kata Nabi. Saking pentingnya diingatkan nih. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Rasul tidak mau mensalati orang yang berutang. Ada satu
kriteria orang yang Nabi menolak menyolatkannya. Sempat jadi perdebatan di kalangan para ulama karena Nabi pernah datang kepada orang yang mati dalam kategori orang yang tidak disolatkan itu, dan sebagian menyebutkan Nabi mensolatkannya. Nanti literatur yang lain menunjukkan Nabi tidak menyolatkannya, itu orang munafik. Ternyata Nabi juga tidak berkenan menyolatkan orang yang berutang. Karena orang yang berutang dianggap dalam salah satu hadis Nabi sebagai orang yang sering berdusta kalau ngomong, sering ingkar kalau berjanji. Saya kutipkan hadisnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mengatakan tuwfiya rajulun minna. Seorang laki, ada terjemahannya. Seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia. Tuwfiya. Dalam bahasa Arab itu ada mata, ada tuwfiya. Ada juga apa ya? Tentang mati itu. Dalam Al-Quran Nabi juga disebutnya mata. Mata tuh mati. Saya pernah dikritisi seorang ustadz di sini. Ustadz jangan gunakan mati. Kurang pas, pakai tuwfiya. Al-Quran menyebutkannya mati loh pada Nabi. Fa in mata au kutila. Jika dia mati atau terbunuh, inqalabtum ala anfusikum, apakah kalian akan balik lagi ke belakang jadi orang-orang kafir dan sebagainya. Nabi disebut. Jadi mati itu tidak kasar. Al-Quran menyebutkannya. Walaupun juga dalam hadis ini digunakan istilah tuwfiya. Seorang laki-laki meninggal dunia, kami memandikannya, kami mengurusnya, sampai disebutkan ditupi dengan kapas, kemudian mengkapaninya. Kemudian kami datangi Rasul dan kami tanyakan, berkenankah engkau ya Rasul untuk menyolatinya? Tusalli alaihi, dan beliau kemudian sambil berjalan bertanya, apakah alaihi dainun? Orang itu punya utang. Kemudian dijelaskan dia punya utang 2 dinar. Ketika menjelaskan punya utang 2 dinar, Nabi kemudian tidak berkenan untuk datang. Gak jadi Nabi datang ke tempat orang itu yang meninggal dunia untuk sholat jenazah. Karena cuma dijelaskan dia punya utang. Sampai Abu Qatadah kemudian menyatakan menanggung utang orang tersebut. Didatangi lagi. Nabi sampai bertanya, benarkah engkau akan menanggung utang si mayit itu sampai lunas? Abu Qatadah menyebutkan na'am. Setelah Abu Qatadah menyebutkan demikian, fasalli alaih. Nabi menyolatinya. Karena itu tuh sunnah Nabi ketika akan sholat jenazah disampaikan oleh imamnya yang diminta untuk mensolati memimpin sholat jenazah. Kalau jenazah ini punya urusan utang piutang yang belum tuntas, mohon segera menghubungi keluarganya supaya bisa dituntaskan, kalau bisa sebelum dimakamkan, lunasi utang piutangnya. Kan di kita mah jadi formalitas. Itu jalmi laras kumaha hutangna jempe semua. Nggak enak itu kalau disampaikan geus maot utang ke abdi urut beli bala-bala misalkan. Karena beli bala-bala walaupun nilainya recehan, utang. Implikasinya luar biasa dan sebagainya. Apalagi yang demikian besar. Yang jumlahnya fantastis. Ini bagian penting. Bayangkan deh besok lusa. Kalau pemahaman seperti ini katakanlah menyeluruh di kalangan kita, besok lusa harus berani bertanya, gimana ini urusan utangnya? Marod kita teh mau nyolat ini dan lain sebagainya. Walaupun tentu ya itu akan jadi presiden yang tidak baik dan sebagainya. Karena di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah pokona kewajiban orang menyolatan we. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan orang itu utangnya sudah dibayarkan atau nanti juga ada yang membayarkannya. Ini bagian penting bahwa apa yang Allah muliakan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ketika meninggal dunia, kita tidak layak disolati walaupun disolati banyak orang karena punya utang.
Konsekuensi lainnya saya jelaskan. Nabi bahkan berlindung kepada Allah dari memiliki utang. Salah satu riwayat, Nabi itu seringkali salat malam dan setelah tasyahud, di ujung tasyahud bukan setelah tasyahud. Ketika tasyahud, di ujung tasyahudnya beliau menambahkan dengan doa. Sebagian kita melakukan ini, hanya redaksinya berbeda karena Nabi ngajarkan juga yang berbeda. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha di ujung redaksi Nabi mengucapkan doa wa'udzubika min fitnatil masyihid dajjal wa'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Kata lain dari dain, dari utang itu dalam bahasa Arab al-maghram. Faqala lahu qail ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Faqala inna rajula idza gharima hadatsa wa kadzaba wa wa'ada fakhlafa. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sering sekali di penghujung tasyahud itu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah Masiihid Dajjal. Aku juga mohon perlindunganmu dari fitnah orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Aku juga memohon perlindunganmu dari dosa-dosa dan utang. Langsung ditanya, ya Rasul, kenapa demikian sering engkau memohon perlindungan Allah dari utang? Kata Nabi, sesungguhnya orang yang biasa berhutang, jika dia bicara dia berdusta, jika dia berjanji dia mengingkari. So, tinggal diukur oleh kita masing-masing. Pengalaman seperti ini kan pengalaman semua. Dalam ungkapan bahasa Sunda, biasa we isuk sore. Ira mayar isuk. Isukna sore. Isuk sore, cuk cole. Luar biasa tuh, sampai ada profesi khusus urusan utang, namanya debt collector. Mata elang. Sebutnya juga debt collector. Itu bisa stres berat Pak orang dengan yang begini sebagainya. Bahkan bisa muncul tindakan kriminalitas dan lain sebagainya. Ini Nabi menjelaskan, karena itulah beliau tidak berkenan mensolati orang yang punya utang dan tidak dibayar, karena pertanggungjawabannya tidak jelas dan lain sebagainya. Nabi mengkategorikannya seperti orang yang munafik. Ini hadis Bukhari. Karena kalau dia ngomong, dia ngomongnya jadi dusta. Kalau dia janji, janjinya diingkari. Kapan? Minggu depan. Artosna keanggo, banyaklah saya urusan. Tacan ayah, aduh anaknya sakit, budak sehat dicubut gering. Dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak dengan utang piutang. Dan ini bikin hubungan kita, interaksi sosial kita bermasalah. Yang tadinya biasa-biasa jadi bermasalah dan sebagainya karena urusan utang piutang. Ini Nabi mohon perlindungan pada Allah dari punya utang. Ada doa yang terkenal juga kan urusan utang piutang tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika min galabatid dain wa kahrir rijal. Galabatid dain itu artinya di cover, diliputi oleh utang sehingga sulit bergerak. Kalau Anda rinci satu-satu doa yang barusan saya sampaikan, itu doa tentang supaya kita terlindung dari banyak utang, yang kalau dirinci satu demi satu kalimatnya menunjukkan betapa kita harus produktif supaya utang itu bisa kita lunasi dan tidak meliputi hidup kita. Mulai hutang cicing we di imah. Ya Allah, hutangku lunasi ya Allah. Tidak sopan sama Allah orang punya utang minta dilunasi. Perbuatan dia yang konsumtif dan lain sebagainya membuat dia jadi banyak utang. Tiba-tiba dia meminta Allah melunasinya. Betapa tidak beradabnya cara berpikir seperti itu. Perintah Nabi itu begitu.
Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Jangan jadikan aku penakut, jangan jadikan aku pelit. Perlindungan untuk minta utang itu kan dimulai dari banyak sekali dan sebagainya. Jangan sampai ditekan oleh banyak orang. Kahrir rijal, dalam tekanan orang. Kalau kita punya utang dalam jumlah yang lumayan, kita menjadi tidak berdaya kepada orang yang minjamkan sama kita. Kadang-kadang pernah Pak, saya ketemu orang di pinggir jalan habis dimaki-maki dan nggak bisa apa-apa dia. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Hancur seluruh kehormatan dan harga diri kita. Di depan umum sengaja mungkin juga, saking keselnya yang nagih di muka umum, di habis dan sebagainya. Karena itu kan fenomena yang ada, yang ditagih utang jauh lebih galak ketimbang yang nagih. Ya tadi supaya tidak dipermalukan dan sebagainya, jauh lebih galak. Mari kita lihat lagi. Ikhtiarkan dah. Ini ikhtiar kita semua. Ketika mati tidak punya utang. Jadi mumpung sekarang masih hidup, yang kira-kira merasa aduh punya utang, ayo deh bayar aja. Insya Allah Allah mudahkan urusan membayar utang tadi. Thauban radhiyallahu an dari Rasul SAW menyampaikan, man faraqo ar-ruhul jasad wa huwa bari'um min thalathin dakhalal jannah minal kibri wal gulul wad dain. Kata Nabi menurut Thauban radhiyallahu an, Nabi menyampaikan siapapun yang ruhnya berpisah dari jasad, mati yang dimaksud, dan dia terbebas dari 3 hal, al-kibri, bebas dari kesombongan, wal gulul, korupsi, mencuri harta orang tanpa hak, wadain, dan dari utang, dakhalal jannah, masuk surga. Nanti jadi lucu ya, kita tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, rajin juga mengikuti banyak aktivitas syariat dan sebagainya, tapi terhalang masuk surga karena utang-utang yang sepele, gara-gara urusan sanggup koneng, bala-bala, nasi uduk, gak bisa tuh masuk surga. Salah satu manfaat dituliskan itu begitu, boleh jadi kita dijemput malaikat maut dalam keadaan punya utang, tapi karena dituliskan, ketemu tuh tulisannya oleh anak kita, oleh kerabat kita, oh ternyata punya utang dibayarkan. Walaupun tidak bagus ya ninggalkan utang, tapi harus dituliskan karena itu bagian penting. Sama seperti kita pada orang tua kita yang kita sayangi, yang kita cintai punya utang dibayarkan. Banyak itu bagi waris yang berakhir dalam keburukan karena hartanya dibagi-bagi, utangnya tidak dibayarkan. Padahal kalau Anda baca ayat waris 11, 12 surat An-Nisa, nanti sebelum bagi waris ayat itu berbunyi begini, yusi biha audain. Sebelum bagi waris, ke sini thulus, ke sini rubu, ke sini thumun misalkan, ke sini 1/3, ke sini 1/4, ke sini 1/8, ayatnya berbunyi yusi biha audain. Tunaikan dulu wasiatnya, bayarkan dulu utangnya. Kalau kemudian gimana kalau habis untuk utang? Ya bagus, berarti hartanya dipakai untuk membayar utangnya, selesai. Gimana kalau utangnya masih ada, hartanya habis dipakai bayar utang, utangnya masih ada? Itulah kemudian yang jadi tanggung jawab ahli warisnya. Karena ahli waris itu bukan cuma mewarisi harta, dia juga mewarisi wasiatnya, dia juga mewarisi utangnya. Urusan utang apa umbung-umbung, kesan bayar duka, itu urusan maut kan begitu. Saya pernah ngantar seseorang Pak nagih utang, dalam aspek agama biar ngobrolnya raus, ustadz ngasih pengantar ngobrol sebagainya. Begitu urusan sampai nagih utang, si orang yang baik dalam urusan agama ngobrolnya bagus itu tiba-tiba ngomong gini, itu mah urusan sudah meninggal, jadi kami tidak bertanggung jawab. Bayangkan coba, bayangkan kalau kita jadi orang tua sudah meninggal dunia, punya utang untuk membesarkan anak kita, nyakolakeun budak, membiayai dia supaya bisa layak dan sebagainya. Meninggal dunia kita dalam upaya membesarkan anak kita dengan utang yang ada, dan ketika ditagih utang sama anak kita, eta mah urusan si bapak we. Naudzubillah. Itu bagian penting
dari kesadaran kita tentang utang, bahwa waris itu juga urusannya adalah mewariskan utang. Jadi bagian penting. Kan ada kata Nabi, yang membahagiakan orang tua kita yang telah tiada di antaranya adalah menyambung silaturahim dengan orang-orang yang jadi teman-temannya. Kita datangi itu sahabat orang tua kita, sahabat ibu kita, silaturahim dan sebagainya, itu menyenangkan mereka di alam barzah. Apalagi kalau kemudian membayarkan utangnya. Ketika seorang perempuan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan informasi, ya Rasul, inni ummi matat faj'atan. Ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan aku belum sempat bertemu, sudah meninggal dunia. Kalau istilah kita barangkali teka tungkulan. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuknya? Ini hadis tentang badal haji. Apakah aku boleh melakukan haji untuknya? Karena aku yakin andaikan dia masih hidup, dia ingin menunaikan ibadah haji. Nabi nanyanya dengan pertanyaan lagi. Kata Nabi, kalau ibumu punya utang, apakah wajib engkau bayarkan utangnya? Kata dia, tentu saja Rasul, apalagi utang sama Allah. Sudah niat berhaji, sudah disampaikan ke anak-anaknya ketika masih hidup ingin berhaji, lebih pantas untuk ditunaikan. Itu jadi dalil badal haji. Orang yang sudah niat berhaji dan sudah melakukan action untuk berhaji, kemudian gagal berhaji karena kematian, itu lebih pantas ditunaikan. Jadi Nabi menggunakan pertanyaannya, kalau dia punya utang, apakah pantas engkau tunaikan utangnya? Tentu ya Rasul, apalagi utang pada Allah. Jadi kalau ada nih orang tua kita yang punya utang, utang janji, utang materi dan sebagainya, ikhtiarkan untuk ditunaikan. Dan kita berikhtiar sama-sama. Mudah-mudahan ketika kita mati tidak punya utang dalam bentuk-bentuk yang materi tadi. Apalagi yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil yang sebetulnya bisalah kita tunaikan ketika kita masih hidup. Kemudian tidak ada alasan utang itu ditunda dilunasi. Kayak atuh lebar orang golangkeun heula. Kita putarkan dulu uangnya. Pebisnis lain gitu ya. Kemudian juga tidak jelas. Ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujammi'u alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapapun orangnya yang berutang dan tidak sungguh-sungguh akan melunasinya, ia akan bertemu dengan Allah sarikon, sebagai pencuri. Alasannya apa ditunda? Ustadz, saya itu bisnis, kalau langsung saya bayar, sayanglah biar bisa diputarkan dulu. Kan alasannya cuma sayang saja, namun segera dibayar dan sebagainya. Karena saya bukan pebisnis, barangkali saya nggak ngerti tuh kalau kenapa ditunda. Kecuali misalkan dipakai untuk hal yang mendesak, sakit, berobat, bayar katakanlah sekolah anak dan sebagainya. Kalau cuma ditunda nantilah biar. Emangnya nanti sampai gitu umur kita kepada kayak kalau sudah dapat dari yang ini baru bayarkan sebagainya. Ada kebiasaan di kalangan-kalangan tertentu untuk tidak membayar utang. Nanti ajalah sebagainya. Kalau meninggal dunia, Nabi menyebutkan laqiyallahu sarikon. Dia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Kalau pakai kata-kata tidak nyaman, ketemu dengan Allah jadi bangsat, naudzubillah. Karena dia mengambil hak orang lain, yang orang lain barangkali membutuhkannya dan sebagainya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW menyampaikan, matlul ghani zulmun. Fa idza atba'a ahadukum ala malihi falyattabi. Matlul itu kan dari kata tolak, panjang. Artinya menunda pelunasan utang oleh orang yang mampu. Ghani, orang yang punya kemampuan. Zulmun, masuk kategori zalim. Kenapa belum dibayar utangnya? Dianggap ulang tahun budak. Jangan ulang tahun heula sebagainya. Matlul ghani zulmun. Karena itu jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain,
Yang mampu setujui, jangan kemudian malu. Nggak apa-apa deh nanti sama abang dibayarkan, ya nggak apa-apa dan sebagainya. Kita punya kewajiban untuk berbuat baik pada orang yang menanggung utang kita. Paling tidak mendoakannya, paling tidak nanti kalau punya rezeki kita akan donasi itu. Ini teh diangkat ngeganggu, teh diangkat dari istri saya nih. Nih, duh. Nah itu Pak. Nanti ada yang bilang ke saya, Ustadz disian ku istri. Enggak Pak, enggak, saya enggak takut sama istri. Cuman itu saya lebih berani saja. Nah, kita lanjutkan dengan ini barangkali yang terakhir nih, bagian terakhir. Abdullah bin Amr, saya sengaja Pak, ini ratusan hadis tentang utang piutang. Ayatnya kan panjang sekali. Kalau bapak-bapak buka tafsirnya, bukan cuma 1-2 halaman, bisa sampai 10 halaman tuh tafsir tentang ayat tadi. Panjang, detail. Ada apa istilahnya, borah ya? Barang yang kemudian disimpan di yang ngasih piutang supaya dia percaya kalau ada apa-apa dengan saya ini jaminannya. Kalau sekarang tuh surat tanah. Itu dijelaskan tuh dalam ayat tadi. Jadi penjelasannya detail dan sebagainya. Karena itu ratusan hadis tentang utang piutang. Saya kutipkan di sini. Yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Seseorang yang meninggal karena syahid, karena berjuang di jalan Allah, perang lah misalkan, perang suci dan sebagainya, diampuni segala dosanya, illa dain, kecuali utang. Bayangkan coba. Orang yang gak perlu dimandikan, nanti dimandikan para malaikat. Gak perlu dikafani, tuh sudah jadi kain kafannya. Luka yang kemudian darahnya netes, dia disambut 70 bidadari ketika meninggal dunia. Tapi kalau dia punya utang, nggak bisa. Hadisnya, ya Allah, apa coba kematian tertinggi selain syahid kecuali utang, kata Nabi. Sahih Muslim ini. Gak kalau utang, rek syahid ge keheula, cing heula, boga utang. Antriannya beda. Orang lain bisa syari cepat sekali masuk ke tempat yang menyenangkan, yang punya utang bentar, diam dulu. Kamu nggak selesai, zalim sama orang, urusan utang. Kemudian hadis terakhir, man mata wa alaihi dainun falaisa tamma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanat wasayyiat. Gimana tuh kalau dia meninggal dunia dalam keadaan punya utang, keluarganya tidak ada yang tahu, nggak pernah dituliskan dan sebagainya, sembarangan ngutang. Hadis ini menyebutkan siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan punya utang dan dia tidak menyempurnakan utangnya, baik katakanlah penuh dinar walaupun tidak penuh setengahnya dan sebagainya, walakinnahal hasanat wasayyiat, maka cara dia melunasi utangnya nanti di alam barzah, di akhirat adalah dengan membayarkan lewat aktivitas kebaikannya atau dengan mentransfer keburukan orang padanya. Wal hasanat wasayyiat, kebaikan kita yang tidak seberapa mungkin tidak cukup bayar utang-utang kita. Keburukan orang yang demikian banyak ditimpakan pada kita. Apa artinya? Kalau pakai bahasa Jerman, lasut Pak nanti di akhirat itu. Tidak bisa menikmati. Ya Allah. Kira-kira kalau pertanyaannya, orang yang syahid itu kan orang luar biasa. Masuk surga tidak? Masuk surga. Tapi karena dia punya utang, dia harus diambil tuh pahala syahidnya oleh orang yang punya piutang. Dia masih masuk surga. Penjelasannya dia masuk surga setelah kemudian dia mempertanggungjawabkan utang piutangnya. Apa artinya? Kalau dia tidak bisa bayar, ya maaf, dia harus masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Nanti setelah dianggap selesai membayar utang piutangnya, dengan adab neraka barulah kemudian dia bisa masuk surga. Mungkin the last man on the heaven, jadi orang terakhir yang masuk surga. Naudzubillah. Saya ingin disampaikan sekali lagi, jangan sepelekan utang. Jangan sepelekan. Sok yang merasa punya utang dan bisa bayar. Aduh izin Ustaz Islami atas 30 tahun kok mau geus lila mumpung hirup keneh segera bayar. Karena ada pertanyaan saya sampaikan, gimana kalau utang-utang yang sudah ada akadnya? Kalau meninggal dunia selesai itu. Kalau meninggal dunia misalkan lunas dan sebagainya selesai, insya Allah akadnya. Nah, kalau berutang bikin yang ada akadnya seperti itu. Kira-kira begitu.
Enggak cuma dengan bank, dengan asuransi misalkan sebagainya. Pokoknya yang ada akadnya Pak. Yang ngambil kendaraan dari leasing juga ada akad begitu kan, kalau meninggal dunia selesai. Yang parah kalau utangnya pinjol, jebol loba. Waduh, bisa sampai 10 pinjol karena bayar yang ini pinjam dari yang ini. Dan bapak-bapak bisa takjub kalau baca data PPATK tuh awal tahun kemarin untuk pinjol. Ternyata kabupaten yang religius banyak habibnya, banyak ulamanya adalah kabupaten yang paling banyak juga urusan pinjolnya. Itu Bogor itu data PPATK. Kalau pakai persentase 67% orang Bogor terlibat pinjol. Itu teh pinjol, belum yang mungkin utang piutang bank dan sebagainya. Saya menggodok ya Allah, karena urusan utang piutang itu ya tadi kata Nabi, orang kadang-kadang bisa menjadi munafik. Maka sekali lagi di penegasan aja, ketika orang itu tidak ada niat baik bayar hutang, tapi menurut penglihatan kita dia punya harta, nah kita dengan cara memaksa menagih itu, sita motor, sita mobil nanti, boleh nggak? salah satu tafsir ayat tadi, saya masih lanjutkan nanti di pertemuan ke depan. Itu ada penjelasan tentang jaminan, barang jaminan. Jadi sampaikan, artinya kalau kita mengutangkan sebagainya, tidak salah juga kalau kira-kira pamit tiasa mayar kumaha. Pak, iya we abi nitip STNK motor, BPKB bukan STNK nitip kan ya BPKB. Berarti motor ini akadnya menjadi bagian tanggung jawab saya kalau tidak lunas. Berarti dibikinkan tuh akad. Salah satu tafsir ayat tadi, seingat saya dalam tafsir Al-Marogi, diperbolehkan kita mengambil harta yang dijaminkan olehnya. Nah susah itu, nggak tahu. Tapi kalau lihat itu ya, lihat itu yang tadi berarti diperbolehkan. Selama memang itu jadi bagian tanggung jawabnya. Karena hak dan kewajiban orang yang punya piutang itulah menagih, tagih we, dan sebagainya. Bahkan ketika ditanya boleh nggak pakai debt collector, boleh kayaknya. Untuk orang-orang yang susah, marah kedewong, ditagih tiis we dan sebagainya, isuk sore pakai debt collector. Bahkan ada yang beberapa debt collectornya bermasalah luar biasa, anak gadisnya diambil, diculik. Anak gadis diculik, ya Allah, dijamin sok ya lamun teu dibayar ya di. Misalnya kasusnya gini Tan, kita beli kaping tanah nih dengan cara cicil syariah. Setelah merasa tanahnya nggak ada, ternyata itu tanah itu punya orang, baru bikin plan doang, sama dia belum dilunasin, nggak jadi. Ditagih sama kita, iyalah nanti diganti dengan tanah yang lain. Ayah tidak terrealisasi kan kesel tuh. Saya bersyukur ya sampai hari ini nggak ngalami begitu. Kebayang keselnya. Kesel. Surat lunasan udah kasih. Enggak, ini jadi hal penting Pak ya. Saya kebetulan belum membaca dengan detail karena masih berkembang nih tentang ini. Tapi salah satu yang saya sampaikan sekarang, nanti tanyakan kepada Ustaz Nasrullah karena beliau basisnya syariah. Basis saya kan tafsir. Nanti beliau mungkin akan bisa menjelaskan jauh lebih detail tentang bolehkah mengambil harta orang yang berutang pada kita dan dia bisa melunasinya tapi dia tidak melunasinya. Pertanyaan kan itu. Nanti kalau mengkerucut pada boleh, nanti ada dalil yang jadi rujukan, berarti boleh dilakukan, gitulah kurang lebih. Sampai hari ini saya hanya melihat tadi dari aspek tafsir ketika menjelaskan tentang borah, tentang jaminan, dalam tafsir itu diperbolehkan nanti diambil. Karena bagian dari akadnya. Ini nitip BPKB motornya ini sebagainya. Kalau nanti saya tidak bisa bayar, maka motor ini boleh jadi disita dan sebagainya. Nanti mungkin dijual berapa harganya, nutupi bagi dua kurang lebih begitu dan sebagainya. Yang saya tahu begitu. Tapi kalau tadi lebih spesifik. Mangga Pak, silakan. Tadi kan yang paling sering orang berhutang tapi memborong rumah. Misalnya nyicil ya, anak-anak yang masih muda. Ya. Atau yang mau usaha, Ya. kemudian rumahnya dibuatkan, Ya, diagunkan. Itu kasus satu. Tapi yang paling banyak sekarang adalah kalau kita di mana-mana orang menawarkan kartu kredit, kan penundaan bayar tertunda itu, kebiasaan belanja pakai kartu kredit, dan itu orang tidak punya kartu kredit, anak-anak muda itu sampai malu. Ya. Ini gengsi.
kok punya gengsi, padahal itu hutang. Ya. Nah ini bagaimana? Ini perlu diperjelas. Saya rekomen pada Ustadz Nasrullah nanti ditanyakan ya. Tapi jawaban saya begini, untuk kartu kredit dan lain sebagainya, secara gampangnya dalam syariat Islam itu ada dalil yang sangat masyhur kita kenal. Sebetulnya nanti bergantung innamal a'malu binniyat. Untuk apa kita punya kartu kredit? Kalau jawabannya untuk memudahkan urusan transaksi ekonomi kita, maka jawabannya boleh. Walaupun sistemnya dia kan menunda utang ya sebagainya. Jawabannya boleh. Cara pikir boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Kaidahnya begitu. Urusan sesuatu yang tidak ada dalil jelas seperti sholat, misalkan puasa, al aslu fil asya al ibahah. Mubah, artinya boleh. Sampai kemudian nanti ada alasan, ada ilat dari aspek fikih itu namanya ilat. Ada ilat yang menentukan hukumnya. Jadi haram tuh kartu kredit itu, jadi makruh, jadi sunnah, jadi wajib sebagainya. Karena ada beberapa transaksi, Pak, saya kebetulan beraktivitas di travel, umroh dan haji. Ada beberapa bukan merchant ya, rekan kita yang tidak bisa diakses kecuali dengan kartu kredit. Misalkan membeli tiket lewat Traveloka dan sebagainya. Tidak bisa, dia harus lewat kartu kredit. Sehingga kemudian terpaksa kartu kredit. Karena saya bagian penanggung jawab syariah di perusahaan itu, ditanya ini gimana hukumnya Ustadz? Ketika dijelaskan seperti itu, jawabannya boleh. Iya, jawabannya boleh. Karena tadi ada kejelasan bahwa tidak bisa transaksinya kecuali pakai itu. Dan bank-bank syariah juga mengeluarkan kartu kredit dan lain sebagainya. Tapi nanti detailnya bagaimana nanti tanyakan pada ahli fikih dan sebagainya. Hukum asalnya boleh. Tadi selama jelas. Nah, yang masalah kalau orang niat punya kartu kredit supaya bisa ngutang. Dari niatnya udah salah. Orang mereka masuk kredit, rek kawin rek di kan bisa pakai kartu kredit. Ya, Mas kawin kartu kredit lo dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan hukumnya haram dari awal, sudah haram dan sebagainya. Itu kan fenomena sekarang yang pinjol dan bank emok itu kan. Ya. Kan yang jadi masalah itu orang yang hukuman yang orang yang punya utang, tapi ada niat orang misalnya yang menghutangkan dengan udah tahu orang itu tidak punya ya, kayak emok itu, dia sengaja diberi hutang dengan maksud nantinya ya harusnya diambil semuanya. Yeah. Kan sekarang namanya paham saya. Yang kedua tadi yang dengan orang tua itu, yang mungkin kan anak itu dari sisi kemampuan tidak sama barangkali. Kemudian orang tuanya pengen berobat, tapi memang dari sisi misalnya orang tua itu punya yang bisa di suatu saat dijualkan ketika lagi laris. Kan mungkin tidak fair juga misalnya ibunya berobat sampai ratusan juta, kalau mungkin 10 juta oke lah sama anak satu bisa di cover. Sekarang kalau misalnya ke rumah sakitnya banyak nih, kan mungkin ketika meninggal tuh orang tuanya kan punya warisan nih. Yeah. Bisa dengan kakak-kakaknya bisa nggak itu tuh dulu si mama tuh ke rumah sakit dengan segini. Alangkah baiknya ketika bagi waris itu tidak dibebankan ke seorang anak. Itu gimana tuh? Yang pertama tadi tentang orang yang meminjamkan dengan niat yang buruk itu haram. Haramun mutlaqan bahasa fikihnya. Kan udah jelas niatnya juga udah salah. Baik tebogan oge orang bawa imahna ke sebagainya haram. Kalau yang kedua begini Bapak ya. Dalam bahasa Sunda itu punten. Ini istilah mungkin bagi sebagian orang nggak bagus. Dalam istilah bahasa Sunda ada yang disebut lalaki eueuh kanjutan. Nggak kasar Pak, nggak porno bahasa Sunda ini. Siapa yang disebut laki eueuh kanjutan? Laki-laki yang punya kemampuan tapi tidak mau melakukan kemampuannya sehingga membuat madarat hidupnya. Datang ibunya AA, mamah badai ka dokter, nggak punya uang, nambutnya. Kela mamahnya ngomong dulu sama istri. Sabaraha mamah pedagangnya 200 nanti ngobrol sama istri, kuisnya dibayarnya 25.000. Maka laki-laki seperti itu dalam bahasa Sunda lalaki wah kanjutan, bukan laki-laki. Masa urusan ke orang tua kudu minta izin istri dan sebagainya. Bayangkan kalau nanti jadi orang tua punya anak laki-laki, enggak, bikin Pak komitmen dengan istri, dengan keluarga, urusan seperti itu. Termasuk bagian tadi kasusnya bisa beda-beda, jumlah utangnya ratusan juta, berat atau kalau sama anak-anak. Justru yang bikin orang tua kita berhasil telah tiada. Kalau setelah orang tua kita tiada, kita tetap rukun dalam banyak urusan, termasuk urusan utang piutang orang tua. Nggak apa-apa teh, dah saya mah lebih penghasilannya dari saya masuk, dari saya aja nggak apa-apa bayar utang.
Karena ada orang tua yang dibawa haji oleh anaknya, sementara anak yang lain tidak mampu, ya nggak apa-apa, rezeki beda-beda. Tapi tidak mungkin Quran salah, nggak mungkin hadis Nabi palsu. Orang yang berbakti pada orang tua, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berat kalau lihat nilainya ratusan juta. Boleh nggak nanti dalam waris bagi-bagi? Boleh banget, silakan ngobrol baik-baik urusan seperti itu. Karena pasti bisa selesai. Kalau sama-sama menyayangi orang tua, yang muncul adalah urusan duit, urang kudu kabagean, urusan kolot gading, urusan si teteh. Itu yang terjadi. Sehingga banyak anak perempuan yang demikian menderita karena saudara laki-lakinya mementingkan dirinya sendiri. Ini akhir ngaji kita, insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aku astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.